pohon kinerja instansi Anda cuma formalitas dokumen tahunan? Cek dulu, jangan-jangan 7 prinsip dasar ini terlewat saat penyusunan. Dalam Permen Panerbe nomor 89 tahun 2021, terdapat prinsip penting yang harus menjadi fondasi saat membangun pohon kinerja. Halo Sobat Digital, aku Liza. Di sini kita bakal bahas hal-hal seputar kinerja dan perencanaan, tapi dengan cara yang lebih simpel dan mudah untuk dipahami. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 prinsip pohon kinerja yang wajib dipahami agar dokumen sakit tidak hanya lengkap, tapi juga benar-benar mendukung pencapaian kinerja organisasi. Pohon kinerja adalah alat bantu yang digunakan organisasi untuk menggambarkan hubungan sebab akibat dalam mencapai outcome yang diinginkan. Dengan pohon kinerja, organisasi dapat melihat jalur logis yang menghubungkan berbagai kondisi hingga menghasilkan hasil akhir yang ingin dicapai. Agar alat bantu ini dapat berfungsi secara optimal, terdapat beberapa prinsip umum yang harus dipenuhi. Prinsip pertama yakni logis. Suatu pohon kinerja harus menggambarkan hubungan sebab akibat ataupun jika maka. Pohon kinerja disusun untuk mengawal ketepatan logika. Cara membacanya sangat sederhana. Kondisi di tingkat bawah adalah sebab atau cara, sedangkan hierarki di atasnya adalah akibat atau hasil, yang otomatis akan terwujud. Dengan kata lain, kita tidak bisa mencapai target di level atas jika kondisi di level bawahnya belum terpenuhi. Prinsip kedua, yakni empiris. Suatu pohon kinerja harus berdasarkan kondisi, isu strategis, atau permasalahan faktual yang terjadi. Fungsi pohon kinerja adalah untuk mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang tepat, tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi faktual di lapangan dan berdasar pada informasi yang andal. Prinsip ketiga yakni antisipatif. Pohon kinerja harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi masa depan. Sebagai contoh, instrumen ini wajib mengantisipasi tren fluktuasi anggaran. Jika diproyeksikan terjadi efisiensi anggaran, pohon kinerja harus dirancang secara cermat dengan memprioritaskan program atau kegiatan yang memberikan dampak paling besar. Prinsip keempat yakni dinamis. Suatu pohon kinerja harus mengikuti perubahan lingkungan strategis. Hal ini berarti bahwa jika memang diperlukan, pohon kinerja dapat terus disempurnakan, diubah, bahkan disusun ulang untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi. Pohon kinerja harus mendukung organisasi menjadi lebih dinamis dan berorientasi hasil. Jadi, yang menganggap pohon kinerja tidak dapat diubah adalah hal yang keliru. Prinsip kelima yakni holistik. Kinerja organisasi kadang tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, penyusunan pohon kinerja harus mempertimbangkan keterkaitan dengan urusan lainnya. Penyusun perlu untuk membuka kemungkinan adanya pengaruh dari urusan lainnya pada pohon kinerja yang akan dibuat. Sebagai contoh, stunting tidak hanya menjadi urusan sektor kesehatan, melainkan hasil dari keterkaitan berbagai urusan lintas sektor. Misalnya, pendidikan yang rendah terkait pola asuh gizi, sanitasi yang buruk, kemiskinan yang membatasi daya beli makanan bernutrisi, serta ketahanan pangan yang lemah dalam menjamin ketersediaan pangan yang sehat. Oleh karena itu, pohon kinerja stunting wajib mengintegrasikan urusan-urusan tersebut. Prinsip keenam yakni out of the box. Suatu pohon kinerja harus mengedepankan kerangka logis untuk mendapatkan upaya atau strategis terbaik, bukan untuk mempertahankan cara yang tidak efektif. Penyusun harus berusaha untuk mencari alternatif kondisi atau solusi lain di luar rutinitas kerja yang lalu. Artinya, pohon kinerja diharapkan menemukan cara yang paling terbaik, bukan untuk mempertahankan cara lama. Contoh, alih-alih mempertahankan cara lama seperti menambah rapat setiap ada masalah, pohon kinerja harus mengarah pada solusi yang terbaik seperti digitalisasi proses pelayanan. Prinsip ketujuh yakni materialitas. Suatu pohon kinerja harus diisi oleh kondisi-kondisi yang penting, strategis, dan paling berdampak. Apabila organisasi dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, penentuan prioritas dari berbagai solusi di dalam pohon kinerja harus difokuskan pada pilihan yang penting, strategis, dan paling berdampak. Itulah tadi ketujuh prinsip dasar pohon kinerja, mulai dari logis, empiris, antisipatif, dinamis, holistik,
out of the box hingga materialitas. Penerapan seluruh prinsip tersebut menegaskan bahwa pohon kinerja bukanlah dokumen kaku, melainkan instrumen dinamis yang terus adaptif untuk menemukan cara terbaik dalam mencapai target organisasi. Mulai membuat pohon kinerja Anda sekarang dengan memindai barcode di layar, atau klik tautan pada kolom deskripsi sebagai solusi untuk menyederhanakan seluruh kerumitan proses penyusunan pohon kinerja tersebut.